Perhatikan tabel berikut. Berat benda di, jadi ini ada ada 3 kasus ya. Pertama kalau dia di udara, W di udara gitu ya, 100 Newton. Kemudian ada W di air sama dengan 80 Newton. Kemudian ada W di X. W di X nya itu W aksen. Nah pertanyaannya itu jika massa jenis air, berarti itu rho air. Rho airnya sama dengan 1 gram per cm kubik. Ini sama juga dengan 1000 ya. Sama juga dengan 1000 kg per meter kubik. Nah jadi ini tetapannya itu gini, 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah ini ya, ini kalian harus tahu nih nilai tetapannya. Kalau rho X nya itu 1,3 gram per cm kubik, berarti sama dengan 1300 kg per meter kubik, karena dikalikan 1000. Jadi 1,3 kalikan 1000 sama dengan 1300. Itu ya caranya ya. Nah pertanyaan itu yang pertama A, volume benda. Oke, volume benda. Nah, cara mencari volume benda itu kalian harus tahu dulu berapa FA nya. Jadi kalau saya ilustrasikan tuh gini, ini ada benda ya kan, W di udaranya tadi 80 Newton. Kemudian benda tersebut saya masukkan ke dalam air. Nih, saya cemplungannya ke dalam air nih, cemplung. Nah, tenggelamlah dia. Di sini ada FA. Kemudian di sini ada W di udara. Kemudian yang ke atas ini adalah W di air. Nah, maka ingin mencari FA, jangan seimbang nih. Berarti kan FA itu ini tadi 100 Newton. W di udara 100 Newton ya, sorry salah nih. 100 Newton. Yang W di airnya 80 Newton. Berarti kan supaya ada seimbang antara atas sama bawahnya, maka FA nya itu sama dengan W di udara dikurangi dengan W di air. Jadi dapat dia FA nya sama dengan 100 dikurangi 80, 20 Newton. Ini belum selesai ya, ini masih ada kelanjutannya. Selanjutnya kalian hitung perbandingan. Jadi gini, perbandingannya itu adalah W di udara dibanding dengan FA itu sama dengan rho benda, sama dengan, rho bendanya tidak tahu ya berapa ya. Dulu saya lihat dulu. Ini tidak perlu pakai perbandingan ya, karena kita tidak mencari massa jenis si bendanya, tapi volume bendanya. Volume bendanya itu cukup pakai rumus FA yang satunya lagi. FA itu sama juga dengan rho air ya kan, rho fluidanya dikalikan dengan G dikalikan dengan volume fluidanya, volume air gitu ya. Nah ini. Nah di sini karena dia tenggelam, maka volume benda itu sama dengan volume fluida, atau dalam hal ini adalah volume air. FA nya kan 20 sama dengan rho airnya pakai 1000 ya. Ini percepatan gravitasi bumi itu G 10 meter per sekon kuadrat. Volume airnya tidak tahu berapa. Berarti ini nolnya coret dengan kiri kanan. Berarti 2 per 1000 sama dengan volume airnya. Jadi volume airnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 kg. Jadi ini meter kubik ya. Jadi volume bendanya itu sama juga dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kan sama, volume benda sama dengan volume air. Jadi dia nilainya sama. Ini jawabannya A, 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik atau 2 liter.
atau sama dengan 2000 cm3. Karena dari meter kubik ke liter itu dikali 1000, dari meter kubik ke cm3 atau cc itu dikalikan 1 juta. Oke. Kalau kalian mau tulis silahkan tulis ya, atau saya bantu tuliskan. Jadi ini sama juga dengan 2 liter sama juga dengan 2000 cc atau cm3. Cubit. Oke, selanjutnya yang B. Yang B dia menanyakan berapakah nilai W aksennya. W aksen jadi tabel zat cair ini. Oke, jadi gini. Yang B. W di X-nya berapa? Ya. Nah. Ini saya ilustrasikan ulang biar mudah dipahami. Jadi ada benda, ya kan, ketika dia di udara nilainya 100 Newton. Ketika dimasukkan ke dalam zat cair, nih, zat. Nah, dia tenggelam atau tidak? Kita hitung dulu berapa rho bendanya. Ini kan berarti M bendanya itu sama dengan W di udara dibagi dengan G. Berarti nanti ini 100 bagi 10 berarti sama dengan 10 kg. Berarti rho bendanya, massa benda dikalikan volume benda ya. Berarti kan 10 dibagi dengan ininya tadi 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3. Naik ini coret dapatnya 5, ini coret-coret dapatnya 5. Naik ke atas 10 pangkat min 3 jadi plus. Berarti 5 kali 10 pangkat plus 3. Berarti rho bendanya sama dengan 5000 kg per meter kubik. Oh, dia lebih besar. Karena rho X-nya kan tadi nilainya 1300 ya. 1300 kg per meter kubik. Jadi ini tenggelam kasusnya. Nah, ini penting sekali. Kita pengen tahu dia terapung, melayang atau tenggelam. Kalau dia melayang atau terapung, itu W di X-nya itu 0 ya. Karena dia seimbang. Dia tidak ada berat semu namanya. Nah, jadi ini nanti ada yang namanya si W di udara. Nilainya tadi 100 Newton. Kemudian ini ada FA-nya. Kemudian ada W di X-nya. Nah, kan rho X-nya kan 1300. Cara untuk mencari ini, kalian hitung dulu berapa nilai si FA-nya. Pakai perbandingan. Begini dia. W di udara dibandingkan dengan FA itu sama dengan rho benda dibanding dengan si siapa tadi? Rho di X-nya. Rho X-nya nih. Nih, berarti nanti ini 100 dibagi dengan FA sama dengan rho bendanya itu 5000 dibagi dengan 1300 ya. Ini coret nolnya 2, 1, 2, 1, 2. 50 yang kiri dan kanan coret. Ini dapat 1, ini dapat 2. Berarti kali silang ya. 2 kali 13 2 kali 13 sama dengan FA. Berarti FA-nya sama dengan 26 Newton. Ya, kan? Nah, berarti nanti dapat nih. Kan kalian bisa lihat tanda panahnya. FA-nya 26. Ini W di X-nya. W di udaranya 100 Newton. Oh, berarti nanti W di X-nya sama dengan W di udara dikurangi dengan FA-nya. Berarti sama dengan 100 kurangi 26. Berarti berapa nih? 74 ya. 74 Newton. Nah, ini dia. Oke, jika kalian bingung mencari FA pakai rumus perbandingan, kalian bisa pakai rumus yang aslinya, yaitu FA sama dengan
row yang di X ya kan, dikalikan G dikalikan volume X-nya. Loh, kok rumusnya bisa beda tadi? Tadi kan pakai air. G sama volume air. Kenapa? Karena kasusnya kita sudah ubah. Di sini kita pakai zat X. Bukan air lagi. Kalau yang ini kan kita pakai nih air. Makanya dia pakai row air kali G kali volume air. Tetapi kalau kasusnya sudah pakai zat X, ya udah, berarti nanti pakai row X dikalikan G kali vol X. Bagaimana dengan volume X-nya? Volume X-nya itu nanti sama dengan volume bendanya karena dia tenggelam, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya udah, kita tinggal masukkan saja nilai FA-nya, berarti sama dengan, pakai warna merah lagi ya. FA-nya sama dengan, ini kan row X-nya tadi 1300 kalikan 10 dikalikan VX-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, coret ini min 3-nya ada 3 buah nolnya, 1, 2, 3. Berarti nanti FA-nya sama dengan 13 kalikan 10 kalikan 2, 10. Nolnya udah hilang ya. 13 kalikan 1 kalikan 2, berarti sama dengan 26 Newton. Ya, sama aja kan dengan yang ini kan. Ya udah, mutar lagi dia. Mutar lagi artinya ngulangi rumus ini lagi. W di X sama dengan W di udara dikurangi dengan FA. Berarti 100 kurangi 26. Berarti sama dengan 74 Newton. Nah, terserah. Mau pakai rumus yang mana saja, hasilnya akan tetap sama. Yang penting konsepnya benar ya. Prosesnya benar. Nanti hasilnya pasti sama nih. Ini lebih singkat sih. Kalau ini dia agak panjang. Kalian harus cari dulu berapa row bendanya. Kalau yang rumus ini kalian tidak perlu tahu berapa massa jenis bendanya. Oke, sekian pembahasan soalnya. Semoga tahu proses berpikirnya tadi ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Jika kalian ingin bergabung ke grup telegramnya itu ada di deskripsi channel. Kemudian di situ baca dan ada link grup telegram di bawahnya. Silakan gabung yang ingin berkonsultasi soal ya, siapa tahu ada anggota di grup yang bisa langsung bahas. Kalau menunggu admin emang agak susah ya, bukan berarti admin tidak mau, tapi karena keterbatasan waktu. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.